Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di podcast BBC bersama Berbagi Cerita. Podcast yang menceritakan tentang masa kecil, masa lalu, dan sebuah cita-cita yang pastinya menarik, menghibur, dan menginspirasi. Ketemu lagi nih sama host kesayangan kalian. Hari ini ada Yolani di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan seorang bintang tamu yang udah kita cari-cari dan kita dapatkan ya. Salah seorang siswa SMK Negeri 7 Surakarta yang bergabung di ekskul yang hits banget nih, yaitu Paskibra. Oke, hari ini kita sudah kedatangan Adnan. Hai Adnan. Halo, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin biar teman-teman yang nonton BBC juga kenal, Adnan bisa perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Adnan Fikri Haikal. Saya dari kelas 11 PS1 dari SMK Negeri 7 Surakarta. Oke, jadi Adnan ini adalah anggota Paskibra di SMK Negeri 7 Surakarta ya. Oke, kalau nggak salah Paskibnya SMK 7 tuh ada namanya ya? Ya, ada namanya. Oke, apa tuh namanya? Ganendra Mahijawirasina, biasanya disingkat dengan Drajasena. Oke. Oke, sebelum kita ngomongin soal Paskibra nih sama Adnan, aku pengen tahu nih, selama kamu ikut Paskibra, sebagai murid juga ya tentunya di SMK 7 ini, keseharian kamu nih seperti apa sih biasanya? Biasanya keseharian itu kalau tidak ada latihan Paskibra itu biasanya saya selingi dengan lari ataupun workout biar badan tetap fit walaupun nggak latihan. Jadi biar kalau saat latihan disuruh apa biar nggak kaget. Oke, berarti karena masuk Paskibra ini tetap harus olahraga juga ya? Iya. Oke, sebelumnya suka olahraga juga atau? Sebelumnya suka olahraga. Oh, mantap. Oke deh. Nah, Adnan, sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu join Drajasena ini? Yang memotivasi saya itu saat join Drajasena sebenarnya karena kakak saya. Dia kan alumni PPI Surakarta. Nah, itu kelihatan keren, orangnya lebih disiplin, lebih mandiri dan bisa apa-apa sendiri. Itu yang memotivasi buat join ke Paskibra untuk merubah karakter. Oh gitu. Berarti sebelumnya kamu merasa karakter kamu kurang baik atau gimana nih? Sebelumnya merasa kurang disiplin sih. Sekarang dulu Iya, ya. kurang Oke. disiplin. Oke. Jadinya untuk biar lebih disiplin masuk ke Paskibra aja. Kan di Paskibra juga dididik karakternya. Oke, mantap, berarti berhasil nih ya sekarang ya. Iya. Woi, siap siap siap. Oke. Jadi Adnan nih ikut Paskibra itu dari kelas 10 atau gimana? Ikut Paskibra baru mulai dari kelas 10. Oke, semenjak daftar sekolah di sini ya. Iya. Terus tahu ekskul Paskibra terus kamu tertarik gitu. Ya, tertarik dengan Sebelumnya di SMP mungkin pernah ikut juga atau? di SMP tidak ada sih untuk ekskul Paskibra. Oke deh kalau gitu. Oke, aku pengen tahu nih Nan, sukanya kamu ikut Paskibra selain membentuk karakter tuh apa aja? Ketegasan orangnya. Jadi orangnya lebih berwibawa, lebih ke itu apa ya namanya? Lebih apa? Lebih tegas lah, lebih cool gitu. Orangnya menjadi Oke. lebih cool. Siap, siap, siap. Berarti definisi cool menurut Adnan nih orangnya tegas gitu ya. Iya. Oke, keren, keren. Jadi soalnya biasanya banyak kan ya beberapa siswa di sekolah ini mungkin di sekolah lain juga yang beranggapan bahwa Paskibra tuh latihannya berat, terus orangnya ya kaku semua. Tapi kalau dari pandangan kamu, apakah Kalau seperti itu juga? ya kalau di Paskibra itu juga nggak terlalu kaku sih sebenarnya. Sebenarnya mereka juga have fun buat tapi juga ada waktunya serius dan buat main-main. Oke, keren. Berarti di Paskib juga selain melatih diri sendiri, melatih kekompakan juga dong ya. Iya, Dan dapat teman baru dong pastinya. dapat pastinya. Oke, banyak dong. Iya. Sip, sip, sip. Oke, terus kalau jadwal latihan kamu nih, aku penasaran. Biasanya kamu latihan kapan aja sih, Nan? Latihan kalau untuk latihan rutin itu di hari Rabu sama Jumat. Oke, tapi kan kita sekolah sampai sore ya. Nah itu berarti latihannya setelah pulang sekolah atau di sela-sela jam pelajaran atau gimana? Setelah pulang sekolah sampai jam mentok jam 5. Untuk jam, jadi sekitar 1,5 jam.
Iya, 1,5 jam. Oke, karena kita pulang biasanya 3:30 ya. Iya. Oh, itu nggak capek tuh latihan pulang sekolah? Aduh, masih harus latihan lagi gitu. Terkadang juga ada rasa capek, mager gitu, tapi kan di Paskibra itu kan banyak keseruannya. Jadi rasa capeknya pun hilang dengan kegiatannya di sana. Oke, mantep banget nih Nan. Oke, aku pengen tahu nih berarti di Paskibra ini cuman latihan aja atau biasanya ada agenda apa sih yang dikerjakan di ekskul ini? Biasanya agendanya itu main, terus ada acara apa gitu, membahas Oh, rapat-rapat begitu. rapat-rapat Jadi gitu ya. cuma nggak latihan untuk PBB sama yang lain gitu, nggak. Oke, oke. Jadi biasanya kalau latihan rutin nih, itu untuk lomba kah atau untuk jadi pasukan pengibar bendera di setiap hari upacara kah atau gimana biasanya? Kalau biasanya latihan rutin itu untuk persiapan lomba. Jadi persiapan lomba itu nggak bisa sebulan atau 2 bulan. Kita harus jangka panjang untuk mempersiapkan biar matang. Kalau untuk Oke. latihan pengibaran bendera di sekolah itu 2 hari bisa jadi. Soalnya tugasnya tidak terlalu berat, tidak terlalu menghafalkan banyak. Oh, gitu. Kalau di bulan-bulan November nih, ini kan udah masuk akhir tahun ya. Iya. Di Drajasena nih ada rencana ikut lomba gitu nggak? Rencana ikut lomba sebenarnya itu ada. Untuk tahun ini kira-kira belum ada informasi lomba. Mungkin tahun depan bulan Maret itu ada informasi lomba Dewa Brata. Sip. Berarti untuk tahun 2022 ini sudah nggak ada agenda lomba lagi nih ya? Iya. Karena udah mau tutup tahun juga. Iya. Oke. Nah, katanya tadi kan Adnan memang suka berolahraga dan jaga rutinitas olahraga itu ya supaya badan tetap fit. Biasanya latihan olahraga yang kamu lakukan itu apa aja sih? Biasanya cuma lari sama push up dikit-dikit biar nggak ototnya biar nggak apa namanya? Nggak biar tetap kencang gitu ya? Iya. Oke. Biar nggak terlalu kaget saat latihan. Oke, itu kamu setiap hari tuh olahraga? Ya, setiap hari. Kalau lari mungkin cuma di hari Sabtu. Oke, mantap. Kalau yang setiap hari itu biasanya push up Push gitu, up ya. workout gitu ya? Iya, workout Oke, dikit. sip. Nge-gym berarti? Ya, tipis-tipis. Tipis-tipis. Oke. Nah, berarti di tahun 2022 ini sudah ada lomba yang diikuti oleh Drajasena ya? Ya, ada. Itu boleh diceritain nggak lomba apa aja? Yang pertama waktu itu lomba Dewa Brata Oke. pada bulan Maret. Bulan Maret itu. Iya. Oke, ini 2 piala yang terpampang ini Adnan bawa dari ekskulnya ya, dari Iya. Paski ini milik Paski nih dua-duanya. Boleh diceritain nih, ada piala apa aja di sini? Kalau di sebelah sini piala juara variasi formasi juara 2 Oke. tingkat nasional. Wih, tingkat nasional Iya. dua-duanya ini. Tingkat nasional. Wow, keren banget. Jadi memang ini bertahap kah lombanya atau langsung tingkat nasional? Kalau ini langsung tingkat nasional. Oke, wow. Ini yang juara variasi ya? Iya. Variasi formasi juara 2. Juara 2. Wow. Mungkin di kamera agak kepotong ya kalau yang sebelah sini, tapi Iya. yang sebelah situ terlihat cantik banget, pialanya megah, mewah. Ada ornamen-ornamen apa tuh? Burung Garuda. Iya, burung Garuda. Oke. Kalau yang ini nih, Nan? Kalau yang itu juara harapan 3 PBB. Oh, ini yang PBB-nya. Oke, PBB tuh apa? Pelajaran baris berbaris. Peraturan baris berbaris. Oh, peraturan baris berbaris. Oke, catat ya teman-teman ya. Mungkin ada yang sempat PBB itu apa sih? Peraturan baris berbaris. Iya. Oke. Ini yang juara harapan 3. Iya. Wih, keren. Tinggi banget ini pialanya sebenarnya. Kayak piala antara piala sama saya tinggian pialanya nih. Oke. Berarti selain lomba Dewa Brata, kira-kira udah ikut apa lagi nih? Lomba Kompas Hardiknas. Itu waktu bulan Juni. Kalau nggak salah Juni. Itu lombanya di UIN Surakarta. Oke.
Soal lomba Dewa Brata nih yang udah pialanya udah dibawa ke sini kan ya. Dua piala yang megah banget. Kita penasaran soal lomba Dewa Brata ini kira-kira seperti apa sih? Nanti kita mau ngobrol-ngobrol soal itu boleh ya Nan ya? Iya, boleh. Oke. Tapi sebelumnya ini ada tampilan VT yang sudah disiapkan oleh teman-teman kru podcast BBC nih. Udah siap? Udah siap VT-nya? Kita mau lihat. Oke. Wah, ini ada video Adnan dan kawan-kawan ya. Emang satu tim berarti? Iya, mainnya satu tim. Main satu tim. Gak bisa solo fighter gitu gak bisa? Wah, nggak bisa. Solo player gak bisa ya? Bisa. Oke. Wah, ini ada seragamnya juga ya? Iya, seragam. Oke, ini bikin apa nih? Bikin variasi posisi yang mungkin dibilang posisi waktu bagus yang buat difoto. Oke. Ini yang dinamakan formasi gitu ya? Ya, ini oh, maksudnya ini formasi. Oh, seperti ini teman-teman. Wow. Oh, itu sampai buka barisan segala macam. Ini memang sudah diperkirakan berarti jarak antar barisan ya? Ya, sudah diperkirakan ada perhitungan antar. Wow. Keren banget. Latihannya berapa lama Nan kalau yang buat Dewa Brata ini? Kalau Dewa Brata ini latihannya termasuk mendadak ya. Oh. Cuma 2 bulan. Oh, ini cuma 2 bulan? Iya, cuma 2 bulan. Wow, teman-teman gila banget. Ini 2 bulan dan hasilnya bagus. Wah, tapi ini sepertinya sedang kondisi hujan ya saat take ya? Iya, saat take kondisi hujan. Ada final, apa itu, final gerakannya gitu ya? Oke. Oh, tapi sayang banget ini videonya nggak ada suaranya. Mungkin karena saat recording, proses recording karena hujan juga ya. Jadi sepertinya noise dari hujannya lebih besar nih. Tapi gila, keren sih kalian perjuangannya. Oke, itu proses latihan. Oh, ini sudah proses take video. Iya. Oke, mungkin ada video latihannya. Teman-teman kru, sepertinya kita punya nih. Oke, ini proses latihannya ya. Wah, ini siang-siang panas nih kayaknya nih. Siang-siang panas. Siang tengah hari. Oh, ini pemanasan kah atau? Ini pemanasan. Oke, baru pemanasan ya. Oke. Wah, itu tadi sempat difoto nggak ya tadi yang formasinya? Kayaknya kita juga punya tuh fotonya. Ada foto. Nah, ini foto pasukannya ya. Iya. Satu pasukan berapa orang nih, Nan? 15 plus 1 Danton. Plus 1 Danton. Nah, apa tuh Danton tuh? Kayaknya teman-teman belum ada yang kurang familiar dengan Danton. Mungkin bisa kasih tahu. Danton itu seperti komandan peleton ya, yang mengarahkan, yang memberi apa-apa atau memberi suatu perintah. Oke. Wah, ini dia fotonya ya. Wow. Ini dilatih dalam jangka waktu 2 bulan. Iya, jangka waktu 2 bulan. Wow, termasuk cepet ya berarti sebenarnya. Tapi ya hasil ya dari video yang kita udah sempat lihat tadi, formasi yang dihasilkan baris berbarisnya menurut aku sih keren sih. Keren banget. Merinding deh liatnya. Mungkin tuh kalau ada suaranya lebih bisa membangun vibes ya. Iya. Lebih keren lagi kalau ada suaranya. Wah, sayang banget tadi agak sepi karena nggak ada suaranya. Oke. Anan, aku pengen tahu selama proses lomba Dewa Brata, ini yang pengen aku tanyain nih. Penasaran banget. Itu kesulitannya ikut lomba Dewa Brata tuh apa? Waktu kesulitan ikut lomba Dewa Brata itu adalah kekompakan tim. Oke. Soalnya kan kita kan juga belum kenal sama sebelahnya atau siapa. Jadi gitu. agak susah atau bisa jadi miskom karena belum terlalu akrab. Ya. Oke, terus tapi selama proses latihan ditemukan nggak solusi dari kesulitan itu tadi? Ditemukan, kita jadi gimana ya? Itu ada suatu proses untuk menyatukan hati. Istilahnya menyatukan hati. Oke. Menyatukan hati, menyatukan pikiran biar kita bisa kompak. Oke, itu boleh diceritain nggak sebenarnya prosesnya seperti apa? Prosesnya itu jadi ketika kita membuat satu kesalahan karena tidak berkomunikasi gitu ya, kan kita miskom. Jadi itu akan ada suatu hukuman seperti misal push up ataupun lari. Itu nanti kita bisa menjaga satu sama lain biar nggak kena. Kita punya rasa hebat, jadi kita seperti sebelumnya belum kenal, kita kenalan terus bisa menjadi komunikasi.
Oke, berarti itu caranya Iya. Paskibra untuk menyatukan hati gitu ya istilahnya. Berarti ada banyak nggak, melalui banyak hukuman-hukuman nggak? Iya, melalui banyak. Oke, ini mohon maaf ya kalau misal ada pelatih-pelatihnya yang nonton, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin membagikan informasi aja. Tapi biasanya kamu ngerasa hukumannya cukup berat nggak untuk dijalani? Sebenarnya kalau hukumannya sih nggak berat, tapi kalau dijalani bersama itu menjadi lebih ringan, Oke, lebih fun, jadi keren, nggak keren. terlalu tertekan sama hukuman. Sip. Mungkin kalau konotasi kata hukuman tuh kan kayak terlalu negatif ya, Iya, terlalu serem gitu kayaknya. iya, Mungkin ya bisa disebut proses lah ya, proses belajar. Oke, itu tadi kayaknya ada video pas sama pelatihnya. iya. Itu kalau boleh tahu siapa tuh yang melatih kalian saat mau menghadapi lomba Dewa Brata itu? Kalau untuk pelatih banyak sih, mungkin dari alumni 2019 itu juga melatih, dari Pak Bagus, Bu Aini, Mas Rangga, Mas Dava itu juga pelatih. Oke, gimana tuh karakteristik pelatih-pelatih kamu? Mungkin bisa di-spill dikit nih di BBC nih. Untuk karakter pelatih ada yang fleksibel, ada yang keras. Jadi nggak bisa disamakan. Oke, tapi pasti dapat pengalaman yang seru-seru banget ya Iya. selama dilatih sama mereka. Oke, nah aku penasaran. Dalam jangka waktu 2 bulan sebelum akhirnya lomba Dewa Brata itu ada hal-hal yang konyol nggak, atau hal-hal yang mungkin ini kalau diinget-inget bikin ketawa gitu selama latihan, ada nggak? Ada sebenarnya waktu menghafalkan variasi itu salah ngomong. Oh gitu. Iya, salah Terus ngomong. gimana tuh? Ya ketawa, setelah ketawa barisannya Bubar. diluruskan lagi, Oh gitu. di push up. Oke, sempat hampir membubarkan formasi itu berarti ya. Iya. Oke. Terus mungkin ada lagi cerita-cerita yang lain? Mungkin waktu itu, waktu melakukan haluan melintang, harusnya Oke. kan bagian poros diam ya, jangan di tempat sambil muter. Mm-mm. Itu malah melakukan awalan jalan, jadi pakai prok, jadi Oke. salah Ada gitu. salah satu Iya. gitu ya. Itu ada ketawa juga nggak, atau oh tidak, kamu salah, kamu akan membawa kita ke dalam proses belajar yang lain gitu. Atau akhirnya bubar barisannya, Enggak, tetap dilanjut. tetap lanjut. Iya. Tapi tetap ada. Ada nahan ketawa sedikit. Oke. Oke. Terus tadi kan berarti direkam dengan video. Itu lombanya online berarti nanti. Iya, lombanya online. Waktu itu kan masih pandemi COVID-19. Oh iya, masih rame-ramenya pandemi ya waktu Iya. itu ya. Oke. Kesulitannya nih, nah saat hari H lomba. Saat hari H lomba, kesulitan saat perekaman video tuh ada nggak? Ada sebenarnya Oke. pengaruh cuaca itu. Selain hujan ya tadi ya, Iya. karena Ada panas yang itu kadang bikin blank atau kan nggak fokus, itu jadinya salah-salah mulu. oke, cukup di hari H sepertinya cukup nervous juga ya Iya, cukup pastinya, nervous. karena biasanya meskipun kita udah latihan, tapi kalau udah hari H tuh ada apa ya, pressure-nya beda gitu, tekanannya, Iya. hawa-hawanya beda gitu ya. Hawa tekanannya beda. Oke. Nah, kalau di Dewa Brata ini berarti setelah menang lomba, selain dapat piala, Adnan dan teman-teman dapat apa aja nih? Mendapat yang pastinya pengalaman baru, itu dapat sertifikat. Oke, wow, keren ya. Itu sertifikat untuk satu tim atau? Enggak, itu sertifikatnya ada yang atas nama sendiri dan ada yang atas nama satu tim. Oh gitu, berarti perorangan juga dapat sertifikat Iya. ya. Itu ber-15 tadi? Iya, 15 plus 1 Danton. Oke, 15 plus 1 dan berarti 16 lah ya 16, totalnya ya. iya. Oke. Nah, ini Adnan selama ikut Paskibra nih, setelah ikut Dewa Brata, itu ada lomba-lomba lain nggak kira-kira yang diikuti sama tim Drajasena? Ada lomba Hardiknas. Oh ya, yang itu tadi ya, yang di Kompas. Iya, Kompas Hardiknas. Oke, Kompas Hardiknas. Itu juga berhasil menyabet juara nggak itu? Berhasil, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, keren. Juara berapa tuh, boleh kalau boleh tahu? Juara Bina 2 Oke, itu di level apa tuh kira-kira, setingkat dengan level apa tuh? daerah. Oh, Levelnya daerah. level daerah ya. Oke, lumayan. Keren sih, untuk macem-macem bisa nambah portofolio juga ya. Iya. Oke. Oke, Ninan.
tadi aku sempat nggak dengar sih karena nggak ada suaranya, tapi sempat lihat kayaknya ada yang diucapkan saat latihan, saat take Dewa Brata tadi ada yang diucapkan sambil bentuk formasi-formasi gitu tuh. Nah itu tadi membacakan apa sih sebenarnya? Membacakan naskah seperti itu, kata-kata yang dibuat buat melakukan formasi. Oke, berarti kayak narasi gitu ya? Iya, ada narasi. Oke, wow, itu kalian satu tim bikin sendiri atau ada yang bikinin atau gimana tuh proses pembuatan narasinya kalau boleh tahu? Kalau proses pembuatan kata-kata atau narasi itu dibikin oleh pelatih sama senior. Oke, tapi karena tadi nggak kedengeran, mungkin aku boleh minta Adnan buat bacain nggak narasinya? Sedikit saja ya mungkin ya. Oke, sedikit aja boleh deh, nggak apa-apa. Narasinya seperti apa sih? Aku penasaran tuh. Kata-katanya yang masih saya hafal itu yang Kartika Eka Paksi, Salasviva Jaya Mahe, Swabwana Paksa. Oke, itu yang dibacain saat diucapkan saat formasi tadi. Iya. Oke. Nah, tapi kalau di Paskibra kayaknya memang untuk vokal itu aja ada apa ya, aturannya tersendiri gitu ya. Iya. Ada pelatihannya tersendiri. Nah, teman-teman satu tim itu tadi berarti semuanya latihan untuk mengucapkan itu. Iya, ada latihannya untuk mengucapkan vokalnya. Oh, wow, itu kira-kira berapa lama tuh latihannya? Kalau untuk latihan variasi itu memakan waktu sebulan. Sebulan ya. Iya. Oke. Itu udah termasuk sama latihan vokalnya. Sudah. Oh, oke. Nah, kalau orang nyanyi itu kan ya biasanya ada harus begini, harus begitu. Ini kira-kira mirip-mirip gitu gak sih sama latihannya orang-orang yang mau nyanyi? Kalau untuk latihan vokal di Paski itu mungkin agak sedikit berbeda caranya. Oke, boleh diceritain tuh. Mungkin dengan menggunakan sikap sit up, setengah sit up, itu bisa membuat suara bulat dari suara perut. Oh, Sama sikap setengah push up, itu mungkin bisa membuat suara. Oke, jadi memang membentuk suaranya itu dengan sedikit latihan fisik ya? Iya. Oke. Nah, berarti itu tadi pakai suara apa tuh? Suara perut dan juga suara diafragma. Oke, berarti memang benar harus dari dalam kasih power gitu ya. Boleh nggak Adnan kasih sedikit aja contohnya suara yang sudah bulat seperti apa? Oh, oke. Ya, oke, boleh ya. Kartika Eka Paksi. Wih, keren, tepuk tangan dulu. Itu yang latihan yang membutuhkan waktu lama ya untuk Iya. membulatkan suara itu. Oke deh Nan. Jadi kalau kamu datang ke BBC nih ya Nan, itu ada satu tradisi. Sebelum pulang harus main games dulu sama kita di sini. Hihihi. Jadi ini gamesnya gampang aja. Kamu hanya perlu menggambar. Bisa gambar kan ya? Iya, bisa. Oke, bisa, pasti bisa nih. Karena dari TK seperti kita udah familiar nih. Kamu boleh menggambar hal apapun yang menceritakan sesuatu yang paling berkesan buat kamu. Mungkin tuh cerita masa kecil atau cita-cita, benda yang mengingatkan kamu, apapun. Waktunya berapa lama, Kak? 3 jam. 35 detik. 3 menit. Oke, 3 menit. Baiklah, FD-nya kurang briefingan nih kayaknya nih. 3 menit ya Nan ya buat menggambar apapun itu. Silahkan, kita kasih waktu untuk anak menggambar. Oke, Adnan ini dari jurusan pekerja sosial ya. Kita penasaran nih kira-kira skill anak PS kalau menggambar seperti apa ya? Oke. Oke, mungkin kamu milih warna kuning, mungkin ada filosofinya nih warna kuning nih. Apa itu ya? Aku menebak itu telur. Bukan ya? Bukan telur. Oke, bukan telur. Nanti kita akan tahu nanti itu sebenarnya apa ya. Bukan telur, oke. Ya juga sih, masa telurnya bentukannya gitu sih, Yol? Agak ngaco ya saya ini. Oke. Oke, apa itu? Oke. Oke,
Adnan mungkin gambarnya bisa agak dipercepat sedikit karena kita sudah dikejar-kejar durasi ya sama produser ya. Gak apa-apa produser. Oke, ini makin tidak terdefinisikan. Aku melihat semuanya kuning dan hitam. Apa nih ya filosofinya nih? Mungkin karena kuning warna ceria kali, jadi Adnan memilih warna kuning. Sudah selesai? Oke, boleh ditunjukin ke... Oh, lupa tanda tangan dulu, tanda tangan. Oh, tanda tangan. Yap, harus tanda tangan dulu. Nanti kita pajang di galeri kantor kita. Oke deh, nih boleh ditunjukin ke kamera mungkinan, biar teman-teman yang nonton juga bisa melihat hasil karya Adnan. Oke. Ini adalah gambar yang saya kira telur, padahal bukan. Oke, ini apa nih Nan sebenarnya? Ini sebenarnya gambar piagam juara lari. Juara lari. Iya. Ada cerita apa tuh di balik medali nih berarti ya? Ya, medali. Medali juara lomba lari itu ceritanya gimana di balik gambar ini? Yang ini itu sebenarnya lomba lari pada tahun 2020 sebelum pandemi Covid itu ada lomba lari di Pacitan. Mungkin jaraknya 10 kiloan. Iya. Itu kayak maraton gitu kah? Ya, lomba lari maraton. Oh, maraton ya. Iya. Oke. Apa yang paling berkesan tuh emang dari event itu? Paling berkesan hampir pingsan. Oke, itu agak sedikit bikin trauma nggak kira-kira? Iya, Oke, lumayan. Tapi masih tetap lari sampai sekarang. Oke, nggak kapak berarti ya? Iya, nggak kapak. Mantap. Oke deh. Terima kasih Adnan udah menggambar bareng sama kita. Berarti sekarang udah boleh pulang. Oke, mungkin mic-nya bisa dideketin lagi. Oke. Terakhir nih Nan, apa yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman di luaran sana yang mungkin masih menganggap Paskibra itu gini memandang sebelah mata Paskibra, atau mungkin yang tertarik sama Paskibra, ada pesan apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman? Silakan. Bagi yang untuk tertarik pada Paskibra, yang pertama itu disiapkan kesehatannya agar terbiasa oleh panas. Terus yang kedua kesehatan mental. Oke. Jika terjadi bentakan atau himbauan itu jadi mentalnya nggak gampang nangis atau gampang down. Oke. Mungkin itu aja mungkin. Itu ya dari Adnan. Oke, terima kasih banyak Adnan udah mau datang ke sini berbagi cerita soal Paskibra dan juga tadi lomba yang sudah diikuti ya, lomba Iya. Dewa Brata. Terima kasih banyak. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu karena kita harus menyudahi kebersamaan kita di podcast BBC hari ini. Thank you banget Adnan. Oke guys, itu aja tadi perbincangan kita dengan Adnan mengenai Paskibra dan lomba yang pernah diikuti Adnan. See you on our next episode ya. Dadah. Bye bye.